Halo semuanya, hari ini saya pakai Wuling REV yang 200 kilo dan saya lagi di gerbang tol Satelit ya. Kita mulai perjalanan, kita tes apakah mobil ini bisa jalan 200 km. Jadi ini perjalanannya dari pintu tol Satelit. Sekarang tripnya 3,6 km, posisi baterai 99%. Kita lihat ya, nanti nyampe ke daerah Malang gimana. Oke, jadi di video kali ini saya akan membuktikan sekaligus menunjukkan kalian apakah mungkin Wuling REV dengan kapasitas baterai yang 200 km menempuh jarak lebih dari 200 km ya. Jadi ini menarik karena sebelumnya saya lihat, jadi kalau di India itu ada mobil ini dijual sebagai nama MG Comet dan dia itu range-nya 230 km. Padahal secara spesifikasi baterainya sama, semuanya sama, motor sama, namun di Indonesia kita ditulis range-nya 200 km, sedangkan di India 230 km. Jadi saya memikir apakah mungkin memang mobil ini bisa jalan sampai 230 km, tapi Wuling Indonesia hanya memberikan 200 km karena itu lebih masuk akal untuk pemakaian kita di kota-kota besar di Indonesia. Oke, jadi kita di tengah perjalanan dan ini sekarang baterainya baru aja turun ke 90%. Ini kalau secara range ya harusnya saya jalan 20 kilo, tapi kenyataannya saya udah jalan 27 kilo. Dan ini kondisi AC nyala meskipun ya level yang paling kecil. Dan udara di luar juga memang mendung ya. Cuman kita akan lihat lagi lah nanti sampai 50% gimana. Oke, jadi kembali lagi ke range-nya. Yang menentukan mobil ini bisa jalan range-nya berapa kilometer itu adalah konsumsi energi ya. Kalau di mobil bensin atau diesel, konsumsi bahan bakar, namun untuk di mobil listrik ini kita bicarakan konsumsi energi. Jadi kalau kalian lihat secara spesifikasi untuk Wuling REV yang 200 km, baterainya 17,3, sedangkan untuk REV yang 300 dengan baterai 26,7 kWh. Ini jika kita bagi, konsumsi rata-ratanya adalah kurang lebih 11 km per kWh. Nah, sekarang saya membuktikan apakah bisa lebih dari 11 jika kalian berkendara secara efisien. Oke, kita barusan lewatin tanjakan yang dekatnya tol, keluar tol Pandaan. Dan sekarang ini baterainya udah turun 80% dan tripnya 47 km ya. Jadi lumayan ya, masih ada improvement lebih dari 10%. Nanti kita lihat kalau tanjakan ekstrim yang ke arah Lawang gimana. Oke, kita kembali lagi ke konsumsi energi. Jadi setelah saya pakai mobil ini kurang lebih 5 bulan, saya menemukan bahwa mobil listrik ini, setidaknya di REV ini, jika kalian nyetirnya lumayan ngebut, mungkin di atas 80-90 km per jam, itu cukup boros ya energinya. Sehingga kalau kalian mengemudi di atas 90, sudah dipastikan kalian tidak bisa mencapai range 200 km itu. Nah, sekarang saya penasaran kalau saya jalan cuma 60, bisa nggak saya nyampai 200 km range tersebut? Ya, jadi kita di dekat pintu gerbang Purwosari ya, atau Purwodadi. Dan ini sekarang baterai 70% dengan trip 64 kilo. Ya, lumayan lah. Harusnya kan dia 60 kilo tripnya, cuman ini ada tambahan 4 km walaupun sepanjang jalan ini kita nanjak-nanjak terus ya. Bentar lagi juga ada tanjakan yang lebih ekstrim. Ntar kita lihat gimana. Ngomong-ngomong, saya selama di jalan tol ini benar-benar menjaga kecepatan di 60 km per jam dan ini jalan menuju Malang ada beberapa tanjakan, tapi saya yakin meskipun berangkatnya ini range-nya turun lumayan banyak, nanti saat pulang karena jalannya turun, range yang dipakai jauh lebih sedikit sehingga mobil ini harusnya bisa menembus 200 km dengan mudah. Oke, jadi kita sekarang di gerbang tol Lawang. Dan ini tripnya 76 km ya. Jadi artinya ini 73 km dari pintu Satelit. Baterai saya 62%. Meskipun tanjakannya tadi ekstrim, lumayan lah ya. Coba kita lihat nanti kalau sampai di kota Malang bagaimana. Oke, jadi untuk mempersingkat video, untuk footage dashcam yang di jalan biasa saya tidak masukkan ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di mall MOG di Malang. Dan ini baterainya baru aja turun ke 56% dengan trip 94 km ya. Ya, jadi saya rasa cukup lah untuk menempuh jalan 100 km. PP pakai mobil ini total 200 km. Oke, update berikutnya sekarang dari Malang kembali ke arah Surabaya.
tripnya udah 100 km dan baterai 53% ya. Ini kebetulan kita kena traffic yang lumayan berat, jadi nanti kita lihat ya sampai di gerbang tol berapa. Ya, sedikit update lagi. Ini baru jalan 1,5 kilo tapi udah turun 1% ya, karena macet lumayan parah di sini. Oke, update lagi nih. Sekarang saya arah ke Surabaya dari gerbang tol Lawang dan trip udah hampir 120 km dengan baterai 44%. Kita lihat ya. Ini karena jalannya turunan harusnya baterai bisa lumayan irit. Oke, ini baru masuk gerbang tol Lawang dan sekarang arah ke Surabaya jalannya akan turun terus ya. Ya, jadi ini di turunan jalan tol ya. Ini saya berusaha jaga di 60 km per jam dan justru dia malah ngecas dan lumayan gede, 32 ampere ngecasnya karena ini turunan yang lumayan ekstrim. Oke, jadi di perjalanan pulang ini karena jalannya turun, saya yakin konsumsi energi bisa turun ya, atau istilahnya AVG-nya naik. Jadi jika kalian perhatikan di video ini, tadi saya sempat mencantumkan beberapa figur AVG saat nanjak bahkan sampai turun ke 11,6 ya, padahal awalnya di bawah itu bisa 12 atau mungkin malah 13. Sekarang saat turun saya yakin bisa kembali lagi seperti semula ke 13, dan jika sudah melewati 13,3 maka itu sudah sama figurnya dengan MG Comet, yaitu 230 km. Saya akan usahakan untuk bisa dapat lebih baik lagi. Dan juga perlu diingat untuk perjalanan saya kali ini saya membawa satu penumpang. Jadi bobot penumpang dan bobot saya dan juga barang yang dibawa itu mencapai 200 kg. Dan mobil ini sendiri saya pernah timbang beratnya sekitar 800 kg ya. Jadi total mobil beserta isinya 1 ton. Dan saya rasa itu cukup wajar untuk digunakan sebagai acuan perjalanan apabila kalian juga mau mencoba apakah wuling kalian bisa mendapatkan figur yang mirip-mirip. Oh ya, jangan lupa tekanan ban harus diperhatikan. Untuk saya pakai ban depan 38 dan ban belakang 41 PSI ya untuk perjalanan ini. Oke, sekarang kita udah di gerbang tol Kejapanan. Dan ini trip 160 km, namun range sisa 70 km ya. Oke, jadi sekarang saya sudah mendapatkan figur AVG-nya sekitar 14 km per kWh dan itu lebih dari 20% dari yang diiklankan oleh Wuling Indonesia dan saya cukup puas. Cuman gara-gara pencobaan saya kali ini saya jadi berpikir untuk mobil EV yang bobotnya lebih berat ya, mungkin dari BYD atau dari Hyundai, saya yakin konsumsinya mungkin agak terganggu ya kalau di jalan tol. Saya sempat mengecek artikel-artikel dan memang figurnya agak buruk kalau untuk di jalan tol. Oke, sedikit update lagi. Ini tol arah Surabaya ada rest area, dan rest area ini ada SPKLU-nya ya. Itu sebenarnya kelihatan ada bannernya. Dan sekarang trip sudah 176 km dan range-nya masih 56 km. Jadi mobil ini bisa jalan lebih dari 200 km ya. Coba nanti kita lihat sampai di ujung tol bagaimana. Oke, jadi saya baru baca artikel mobil EV lain ya dari reviewer mobil di Indonesia dan ternyata sama untuk mobil EV lainnya. Nggak hanya Wuling REV, apabila mereka masuk jalan tol di kecepatan di atas 90 km per jam maka konsumsi energi naik lumayan jauh ya. Artinya range-nya cepat turun. Kalian juga bisa baca artikelnya, tinggal kalian ketik aja nama mobil dan KM/KWH, nanti kalian bisa menemukan artikel yang saya maksud. Jadi kesimpulan pada video hari ini adalah untuk konsumsi mobil EV di jalan tol energinya lebih banyak ya daripada di dalam kota, dan itu agak sedikit berbeda dengan mobil bensin ataupun diesel. Oke, hari ini kita sudah kembali ya Surabaya ini di gerbang tol Satelit dan trip 193 km dengan baterai masih sisa 21%. Ini artinya mobil ini bisa menempuh lebih dari 200 km tapi dengan catatan jalan cuma 60-70 km per jam dan itu sangat pelan sekali ya untuk keluar kota. Oke, demikian video saya, terima kasih sudah menonton.